warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fahrakun Afifah dengan NIM 25020130002. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, dan beliau bernama Kak Tias Isnawati dari Program Studi Sosiologi. Selamat pagi Kak Tias. Oke, pagi Kak Farah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik-baik aja meskipun habis flu nih. Oh iya, mungkin langsung saja ya Kak. Oke. Sebagai mahasiswa berprestasi, pastinya kakak itu kegiatannya banyak sekali. Nah mungkin kesibukan saat ini itu apa aja sih Kak? Oke, kalau kesibukan saat ini mungkin selain kuliah sebagai mahasiswa karena masih memasuki semester 6, saya juga mengikuti PLK atau program luar kampus yaitu UNY Mengabdi, dan juga lagi aktif sebagai mentor di salah satu event FEB berprestasi begitu. Selain di kuliah itu saya dulu pernah aktif di organisasi, namun sekarang lebih sebagai DPO-nya begitu. Baik. Nah mungkin dari Kak Tias, bagaimana sih awal mula bisa menjadi mahasiswa berprestasi ketika di FISIP? Oke, kalau misalnya sebelum kita masuk menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas, itu kan pasti ada perjalanannya ya, yang dimulai dari saya join di organisasi. Jadi dulu tuh saya juga belum aktif lomba, sejak semester 1 tuh saya belum pernah mencoba lomba apapun karena masih aktif di kepanitiaan. Nah kemudian di semester 2 kan saya udah mulai masuk di organisasi UKMF Screen dan juga di PKM Center FISIP nih. Nah dari situ saya mulai diajak buat ikut lomba-lomba gitu. Jadi di semester 2 saya udah mulai aktif lomba esai gitu. Namun saat itu saya masih mencoba-coba. Jadi tuh saat saya mulai lomba tuh belum banyak ya, belum menang lah. Termasuknya masih kayak nyoba gagal gitu. Jadi kayak saya nggak menemukan kemenangan lomba saat itu di semester 2 gitu kan. Sampai semester 2 selesai, saya udah peralihan semester 3 nih, saat masih liburan, saya masih mencoba lomba lagi tuh saat itu. Nah saat itu saya masih punya tekad, aku masih mau mencoba nih di semester 2 ke semester 3 itu, dan itu juga masih gagal. Ternyata dari sekian banyak peserta, saya tuh ada di urutan 4. Itu kan kayak suatu hal yang wah sayang banget ya, harusnya juara 3 gitu kan. Tapi saya masih nggak mau pesimis, saya masih mau mencoba lagi, dan alhamdulillah saya mulai pertama kali menang lomba itu di semester 3, itu baru pertama kali banget. Terus setelah saya menang di semester 3, tiba-tiba saya kan pernah ikut lomba juga di saat liburan semester 3 itu kan, semester 2 ke semester 3 maksudnya. Nah itu ternyata saya juga dapat pengumuman internasional saat itu, lomba Malaysia, saya juga menang gitu. Jadi kayak wah, setelah saya kalah beruntun di semester 2 itu saat masih aktif semester 2, tapi saya tiba-tiba menang di semester 3, dan itu menangnya juga beruntun tuh loh. Dari lomba internasional menang, lomba nasional juga menang, saya semakin semangat buat ikut lomba lagi gitu. Dan saat saya mulai semangat lagi ikut lomba itu juga bukan berarti terus saya juga menang terus gitu kan. Pokoknya dari sebelum saya menjadi Mapres FISIP itu saya lebih ke berdinamika gitu, menjadi mahasiswa yang aktif lomba gitu, walaupun ya menangnya itu nggak sebanyak kalahnya itu. Jadi kayak ya pasti banyak kalahnya kalau dari saya pribadi ya gitu. Dan dari situ saya mulai dicalonkan sebagai mahasiswa berprestasi dari prodi. Jadi yang pertama dari prodi dulu. Nanti kalau dari prodi udah disalurin gitu loh, kayak ini Mapres prodi, nanti saya mulai masuk ke Mapres di FISIP. Jadi di FISIP itu saya juga berdialektika, saya juga berdialog dan juga berkompetisi dengan Mapres dari berbagai prodi di FISIP gitu saat itu. Kurang lebih ada banyak ya, lebih dari 10 prodi gitu. Dan saya mulai mengajukan gagasan kreatif saya, mulai diuji mengenai kayak apa aja sih administrasinya, dari segi HKI yang saya punya, dari segi apa sih publikasi artikel jurnal, terus pokoknya lomba-lomba dan juga sertif-sertif yang mendukung gitu. Setelah itu kan ada pengumuman tuh, setelah ada presentasi juga, baru saya masuk dan kategori sebagai Mapres ketiga di FISIP begitu. Wah, panjang banget ya Kak prosesnya, dari kegagalan pertama hingga sampai akhirnya bisa dapat kejuaraan itu. Iya, betul. Nah, mungkin prestasi apa aja sih Kak yang pernah diraih selama kuliah?
Oke, kalau buat prestasi sendiri saya, berkecimpung di bidang penulisan ya Iya. tentunya ya. Kebanyakan itu esai dan juga KTI gitu. Saya pernah meraih lomba esai juara 1 hingga juara 2 juga di suatu event gitu. Terus, event di Lombok saat itu yaitu lomba esai nasional dari sosiologi Unram. Terus saya juga meraih juara 1 di lomba, ada lomba Malaysia saat itu ICTE 24 Digital Innovations gitu. Terus kemudian saya juga meraih lomba kemenangan di proposal. Saya pernah Iya. mengajukan proposal juga di FISIP itu ada kompetisi dan juga saya juga menang di beberapa lomba esai seperti esai literasi Nusantara dan juga KTI gitu. Di bidang PKN itu saya juga menang gitu. Kalau lebih seperti itu. Berarti kakak sering ini ya keluar kota untuk lomba-lomba. Oke, kalau buat sering tuh sebenarnya enggak, tapi alhamdulillah 2 tahun berturut-turut saya keluar pulau untuk, menampilkan gagasan kreatif saya untuk mewakili UNY gitu di tingkat nasional gitu sebagai lomba esai gitu. Nah, bagaimana sih kak pengalamannya kalau ikut lomba di luar pulau gitu? Oke, kalau pengalaman lomba di luar pulau itu sebenarnya kayak, panjang banget ya, karena pengalamannya itu nggak diukur dari kita tuh gimana sih kita bisa presentasi atau menjadi delegasi, tapi gimana kita tuh bisa berrelasi dengan mereka gitu. Karena kan kita pasti di sana lomba kan dengan berbagai univ nih. Nah, dari berbagai univ itu, kita tuh belajar untuk menyesuaikan diri kita dengan berbagai latar belakang yang ada gitu. Kan saya kan dari Jogja nih, terus bertemu sama teman dari NTT, NTB, dan Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya gitu. Terus gimana saya bisa membawa diri, kan dikenalnya Jogja itu orangnya ramah-ramah gitu kan. Ini kayak di sana tuh teman-teman saya yang luar pulau tuh bisa berekspektasi, oh kamu orang Jogja berarti kamu orangnya lembut, ramah gitu kan. Ini kayak oh jadi saya bisa menyesuaikan diri dengan mereka, saya bisa sharing dengan mereka budaya Jawa gitu sebagainya gitu. Terus selain pengalaman itu saya juga punya pengalaman buat manage waktu saya, karena kan kalau mau keluar kota itu kan biasanya tuh mau akhir pekan kan, dan itu kan pasti saya juga masih kuliah, punya tugas dan sebagainya, jadi saya harus membagi waktu gimana sih persiapan kuliah saya bisa jalan, tapi saya juga bisa persiapan keluar pulau. Saat itu saya juga lagi UTS, nah saya juga paginya UTS, habis itu saya siangnya udah berangkat ke Surabaya gitu. Jadi kayak bener-bener membagi waktu yang sangat cepat, terus habis itu paginya saya udah di Lombok, jadi kayak bener-bener waktu yang sangat cepat, saya bener-bener harus packing. Saat itu saya punya pengalaman packing tuh kayak cuma waktu 2 jam, habis itu langsung berangkat gitu. Pas waktu Surabaya, habis itu dan itu kan lagi saya juga jadi sebagai asisten dosen ya, asisten peneliti gitu. Nah, saya juga membagi waktu dengan penelitian dosen saat itu. Jadi kayak waktunya bener-bener sempit dan itu saya belum punya waktu buat latihan presentasi. Jadi saya latihan presentasi itu di jalan. Jadi kayak di bis saya belajar. Terus habis itu di pesawat tuh saya juga masih nanti harus ngomong apa ya. Jadi kayak sepanjang jalan di bis, di kereta, di pesawat saya juga belajar buat presentasi gitu. Terus hal yang menarik setelah saya ikut lomba juga, saya juga habis pulang lomba kan pas itu di Lombok kan saya ada itu kan Mandalika, event Mandalika itu loh yang lomba MotoGP. Nah itu saya pulangnya langsung jadi lomba lagi. Saya diajak lomba tuh, jadi kayak habis lomba masih tempat lomba luar Jawa, saya masih ikut lomba lagi gitu. Jadi kayak ya dinamikanya oke banget gitu. Oke. Nah, jadi persiapannya itu ya dari perjalanan juga persiapan. Nah, selain itu ada persiapan lagi nggak sih ya selain itu? Buat ke lomba luar Jawa atau lomba yang biasanya? Yang luar Jawa. Oh yang luar Jawa. Sebenarnya kalau luar Jawa itu lebih ke persiapan presentasinya sih, karena kita harus menyesuaikan dengan jurinya gitu kan, dan nggak mungkin kita jauh-jauh itu kita cuma membawa ide yang kita tulis dan kita submit gitu kan. Tapi kita juga harus benar-benar presentasi, makanya lebih ke persiapan kita tuh harus nyampaiin apa aja, terus prototype gitu loh dari inovasi kita tuh apa. Jadi lebih ke itu sih dari kalau lomba di luar Jawa gitu. Oke. Nah, dari pengalaman lomba ini apakah ada tantangan terbesar? Nah, menurut Kak Kris tantangannya apa aja? Oke, kalau dari pengalaman lomba selama ini sih tantangannya tuh lebih ke membagi waktunya sih, karena kan saat aku aktif lomba itu kan juga disambi aktif organisasi dan sebagainya gitu kan. Dari situ aku juga aktif sebagai mentor saat itu, terus juga sebagai juri juga pernah. Jadi kayak membagi waktu itu semua itu lumayan susah sebenarnya kalau misalnya kita nggak bener-bener niat di lomba. Karena kan lomba kan kadang orang mikirnya kayak ya udahlah nggak lomba juga nggak apa-apa kan. Aku juga masih bisa kuliah gitu kan. Jadi kayak kalau aku nggak punya tekad buat
jadiin lomba itu sebagai suatu hal yang fokus, itu aku nggak akan bisa benar-benar fokus di sana gitu loh. Pasti pikiranku lebih ke ya yang penting aku bisa kuliah lancar, terus prokerku di organisasi jalan, terus aku mentor dan anak-anakku juga bisa jalan sebagainya gitu kan. Jadi emang harus punya niat yang kuat kalau lomba ini juga penting gitu, nggak cuma kuliah yang penting gitu, tapi aku juga harus mengasah di luar kuliah gitu. Jadi harus punya niat gitu. Kalau mau ikut lomba itu lebih ke niatnya. Karena kadang kita tuh punya niat lomba tapi kita tinggalin karena kita ngerasa nggak lomba juga nggak apa-apa gitu. Itu sih. Oke. Nah, jadi untuk tujuan utama Kak Tias mengikuti perlombaan dan apakah ada motivasi tertentu? Oke, kalau misalnya motivasi atau tujuan ikut perlombaan itu sebenarnya tuh banyak ya, lebih ke selain dari internal juga dari eksternal kan. Kalau internal tuh pasti kita pengen mengasah diri kita sendiri kayak, oh selain kuliah itu aku masih bisa apa sih yang aku kembangin gitu. Terus kalau dari eksternal tentu untuk membuat kebahagiaan orang di sekitar kita juga kan. Kalau kita ikut lomba, kita menang kan pasti itu hal membahagiakan tersendiri gitu. Dan motivasi lain itu aku tuh pengen berelasi sih Kak, karena kan dengan lomba itu aku bisa mengasah diri aku buat berelasi dengan banyak orang gitu. Karena kan lomba kan yang biasanya lomba kan nggak cuma individu nih, banyak kan kelompok, apalagi esai atau kata itu kan kelompok. Nah itu aku bisa berelasi dengan anak FEB, terus dengan anak di luar FISIP lah pokoknya gitu aku bisa berelasi, anak FIP juga pernah, anak FBSP juga pernah gitu. Jadi dari situ aku kayak belajar oh gimana sih ritme kerja mereka di luar fisik tuh gimana. Aku bisa belajar kalau mereka ritme kerjanya yang udah lebih tinggi, terus mereka kayak bisa membuat suatu pekerjaan itu dengan mudah dengan mereka itu memetakan. Tuh belajar gitu dari itu semua gitu. Contohnya saat itu aku lomba sama Kating, dia anak MBSP dan dia tuh orangnya bener-bener terarah itu loh kalau kerja. Terus aku belajar dari situ, oh berarti kalau aku dulu nggak lomba ini aku nggak tahu nih kalau misalnya kerja itu lebih baik dengan terarah seperti ini, dengan membuat file di G Drive dan sebagainya gitu. Terus aku juga belajar cara mereka itu public speaking dan sebagainya itu dari lomba, karena kan kalau sebelum presentasi kita belajar kan, dan itu aku dapat ilmu itu dari luar sana itu. Kalau aku nggak lomba pun aku nggak tahu. Terus ada tools yang aku nggak tahu juga kalau aku nggak lomba, kayak mungkin AI yang membantu buat aku ngerjain tugas itu apa aja gitu kan, pasti ada kan yang mempermudah itu apa. Terus kayak dari segi editor kayak Figma kan dulu kan, kalau itu cuma di Canva kan, bisa belajar oh ada Figma juga dan sebagainya gitu. Wah, jadi banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari pengalaman lomba-lomba itu. Iya betul. Nah, apakah ada seseorang yang paling memotivasi Kak Tias untuk mengikuti sebuah lomba-lomba sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, kalau misal orang yang motivasi sebenarnya itu dari kadep aku sih Kak. Kan aku pernah itu kan join di UKMF Screen itu. Iya. Nah, pas periode awal kan semester 2 sampai semester 3 kan aku masih jadi staff gitu kan. Nah, itu aku punya kadep yang dia tuh memotivasi aku banget buat selalu ikut lomba. Apalagi di lingkungan Screen itu kan tiap minggu kan ditanya progresnya gitu loh, kayak kamu tuh udah ikut lomba apa aja dan sebagainya. Terus kalau nggak ikut lomba kenapa alasannya gitu kan, biar kayak kita tuh dipermudah gitu kalau misalnya ada kendala gitu kan. Nah di situ aku kayak termotivasi dengan kadep aku, karena kadep aku tuh orangnya bener-bener yang dia tuh terstruktur, dia cerdas, terus dia tuh mau membantu orang lain gitu loh. Terus dia tuh lebih orangnya yang bener-bener kayak kalau ada kesalahan nggak apa-apa, kita bisa coba ulang gitu. Terus kalau misalnya ada hal yang masih kurang tuh dia tuh bener-bener mau memperbaiki gitu loh. Jadi kayak itu motivasi aku, oh ternyata tuh kalau lomba itu nggak harus sempurna gitu loh, kita harus bisa, yang penting kita mau mencoba lagi gitu. Jadi kayak itu sih kadep aku sih, Kak, namanya Kak Wulan gitu. Oke, baik. Nah, apakah ada target atau cita-cita untuk kedepannya Kak setelah ini? Oke, kalau misalnya target atau cita-cita ya pasti kita ingin menjadi orang bermanfaat ya. Jadi kayak ikut Mapres itu bukan sekedar jadi Mapres gitu kan, tapi pasti ada hal lain gitu kayak selain untuk memotivasi orang lain juga ingin memotivasi diri sendiri juga. Karena setelah keluar dari organisasi itu bener-bener terasa gitu loh. Kan dulu kan selalu diajak lomba sama teman-teman organisasi, sekarang udah sibuk masing-masing kan, semakin semester semakin tua juga. Terus kayak itu suatu hal yang tantangan tuh loh, kayak untuk membangkitkan semangat yang lama gitu. Terus selain itu aku kan juga lagi menjadi mentor nih. Nah itu tuh aku tuh juga pengen saat aku mentoring anak-anakku ini, mereka itu nggak cuma
nggak cuma mendapatkan ilmu saat mentoring aja, tapi ilmu yang aku ajarkan itu, terus aku juga belajar dari mereka itu, bisa diteruskan ke depannya. Sehingga pas aku udah nggak sama mereka lagi buat mentoring, mereka itu masih punya semangat atau punya jiwa-jiwa yang apa ya, yang mau meneruskan ilmu sampai kapanpun gitu sih. Jadi aku pengen semua orang tuh tahu kalau misalnya kita tuh bisa berproses gitu dari bahkan dari minus pun kita bisa asal kita mau mencoba begitu sih. Oke, baik. Apakah ada kata-kata atau motivasi untuk mahasiswa di luar sana sehingga bisa menjadi mapres seperti kakak? Oke, kalau misalnya motivasi buat mahasiswa ataupun siapapun orang di luar sana ya, buat jadi mapres dan sebagainya. Sebenarnya guys, mungkin ini balik ke masing-masing. Mapres dan sebagainya itu kan sebuah penganugerahan ya itu kan. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita berproses untuk menjadi itu. Dan jujur saja, mapres ini bukan suatu goals aku di awal gitu. Aku tuh nggak punya tujuan kayak oh aku harus jadi mapres gitu sebenarnya. Tapi aku tuh punya tujuan, aku mau menjadi orang yang mau belajar gitu loh. Aku mau berproses gitu. Hingga dari pokoknya dari kamu tuh gagal sampai kamu berhasil tuh jangan sampai kamu tuh terus merasa oh udah sampai sini gitu loh. Kamu harus terus naik ke tangga berikutnya, kamu terus harus membuka pintu baru untuk kesempatan lebih luas itu. Mungkin sekarang setelah kamu ikut lomba terus kamu merasa oh kamu bisa membantu orang lain, kamu bantu gitu. Kamu bisa jadi mentor buat orang lain, kamu bisa jadi tempat buat sharing orang lain, ikut lomba dan sebagainya gitu. Jangan takut ilmu kamu itu hilang karena kamu membagikan sama orang lain sih itu. Jadi kayaknya yang kamu harus lakukan itu, kamu harus mau membagikan ilmu kamu itu ke orang lain gitu. Dan kamu tuh nggak akan dicontek dengan kamu membagikan ilmu yang kamu punya itu. Pokoknya yang kamu punya tuh kasih aja ke orang lain gitu, dan itu pasti bakal balik ke diri kamu sendiri. Pokoknya kamu tuh harus kasih apapun yang kamu bisa dan kamu jangan berharap lebih. Jangan berharap kamu setelah memberikan suatu hal ke orang lain itu akan kasih itu ke kamu gitu loh. Tapi kamu harus benar-benar ya udah nggak apa-apa, aku kasih terus nanti kamu pasti bakal akan mendapatkan suatu hal yang lebih baik lagi dan nggak selalu dengan orang itu gitu sih. Jadi yang paling penting kita itu bermanfaat bagi orang. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Tias atas waktunya dan cerita pengalaman-pengalaman yang sangat memotivasi baik ini. Nah, sekian dari saya, Nisa Fahrapun Afifah, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.